kesempatan kali ini kita akan membahas istidraj. Ya. Apa itu istidraj? Istidraj tentu tidak lepas dari kenikmatan ya yang Allah berikan kepada kita. Kalau dari bahasa Arab, istidraj itu berasal dari kata daroja. Daroja. Artinya apa? Kalau artinya secara bahasa, itu daroja itu naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Itu dari sisi bahasa. Daroja. Ya, istidraj itu berasal dari kata daroja yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya. Secara istilah, istidraj itu adalah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit, serta tidak diberikan secara langsung. Apa itu hukumannya? Hukumannya justru diberikan oleh Allah dalam bentuk nikmat. Ya, baik itu nikmat harta, mungkin jabatan bagi yang menganggapnya itu nikmat, ya, karena dengan jabatan dia bisa memperoleh mungkin lebih banyak daripada orang yang tidak menjabat. Padahal jabatan itu di satu sisi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak menyadari bahwa jabatan seolah-olah menjadi pintu masuk atau sarana untuk mendapatkan harta yang banyak, itu juga bisa bagian dari istidraj. Atau mungkin diberikan kesehatan, ya, diberikan anak-anak yang sehat walafiat dan semuanya itu, ya. Ya, jadi Allah memberikan itu semua, ya, kenikmatan itu tidak hanya bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman pun Allah menjamin rezekinya, membantu harta benda. Bagi orang-orang yang mau berikhtiar, Allah akan memberikan yang namanya nikmat itu kepada orang yang dicintainya oleh Allah ataupun yang tidak dicintainya. Ya, tapi Allah tidak akan memberikan keimanan bagi orang yang tidak dicintainya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, istidraj, ya, dikatakan atau dengan kata lain itu merupakan, ya, dalam tanda kutip jebakan. Jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa bilang dilulu. Ya. Allah seolah-olah memberikan kemudahan kepada jenengan semua untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Ya, yang bisnis kayaknya kok gampang banget, ya toh. Penjualan kok begitu melimpah, mengalir, begitu mudahnya, gitu. Ya, sehingga dia dapat uang yang banyak begitu gampangnya. Ya, ini akan berlaku istidraj jika orang yang tersebut diberikan kelimpahan nikmat tadi, diberikan kelimpahan rezeki tadi, tapi orang tersebut tidak menyadarinya dan justru dia tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melulu, Allah apa ya? Istilahnya apa? Ngujo, ya. Allah ngujo kepada orang tersebut sekalipun orang tersebut itu melakukan kemaksiatan, bahkan tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Loh, kayak contoh ya dalam ungkapan keseharian kita biasanya kita melihat dulu orang sholat di orang rezekine, ya, ada nggak pernah ungkapan kayak gitu? Pernah terdengar? Sampai sekarang masih ada kan kayak gitu? Nah, hati-hati yang seperti itu. Bisa jadi itu istidraj, bisa jadi itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita hanya melihat yang tampak saja. Akhirnya kita seolah-olah akan kayak iri, kayak dengki gitu ya. Kayak kok lah nyatane kayak orang sholat ya, rezekine melintir gitu banyak begitu gampangnya kan gitu ya. Dia nggak puasa tapi rezekinya mengalir deras kayak gitu. Seolah kita itu kayak diperlihatkan bahwa lah berarti nggak ada dong hubungannya sholat sama rezeki. Kadang-kala seperti naudzubillah. Karena apa? Kadang kedangkalan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita melihat orang lain yang sedang dilulu, sedang diuji oleh Allah dengan diberikannya nikmat yang begitu banyak, walaupun orang tersebut senantiasa dalam kemaksiatan atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Orang sholat, orang poso, ya, tapi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, gitu. Pokoknya kok enak banget kan gitu ya? Ya, hati-hati yang seperti itu bisa jadi itu istidraj, gitu ya. Istidraj itu gampangannya diujo karo Gusti Allah, nggih. Jadi nggak melakukan ketaatan, nggak ngelakuin sholat, nggak ngelakuin puasa, justru dia hobinya misalnya keliling-keliling
misalnya shopping atau mungkin ke diskotik atau tapi kok rezekinya kayak mengalir begitu deras. Nah, itu sudah pasti itu bahwa itu adalah istidrat. Itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an ini terdapat di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 44. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan membiarkan ya atau menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Nah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallahu ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika min hustidraj." Ya, tidrajun. Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang perlu meri nggih. Enggak jadi meri nggih. Enggak jadi iri atau enggak jadi kok piye kok uripku pokoknya susah banget gitu lah. Kok kayak nyatane ora salat, ora poso, ora tau pengajian, ora tau ini kok rezekine melintir kan gitu ya. Enggak perlu jenengan tumer, ya itu udah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu istidrat. Jenengan pilih mana aja. Jenengan pilih mana? Pasti pilihnya ya diberikan kemudahan rezeki, kelancaran ya toh, tapi jenengan tetap bisa ibadah kan gitu ya. Itu pilihan ideal ya toh. Itu pilihan ideal, tapi biasanya enggak seperti itu. Jadi enggak perlu meri. Ya, jadi nek wis ngerti materi istidrat jadi insya Allah jenengan semua tetap bisa istiqomah nggih. Tetap menjalani ya misalnya sholatnya, puasanya, zikirnya, yang ngajinya, talabul ilmunya itu terus senantiasa istiqomah ya. Walaupun bisa jadi ini semua diuji. Ya, ini cuma diuji ya. Jangan lantas jadi kalau istidrat itu gini. Ya. Dia kayak hal-hal seperti ini kayak nggak penting. Talabul ilmu kayak nggak penting, mending aku dodolan, mending aku ini kan gitu. Ya mending menyalurkan hobinya, ya toh? Bahkan ya kalau setiap minggu paling nggak talabul ilmu minimal sekali lah, itu terus-menerus ya. Kadangkala orang merasa sibuk, akhirnya meninggalkan apa-apa yang seharusnya dikerjakan. Itu biasa. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat di dalam Quran surat Al-An'am, ya. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Ya. Nah, jadi Allah sudah memberikan peringatan kepada mereka. Ya. Dan Allah membukakan pintu-pintu kenikmatan juga kepada mereka, maka mereka senang. Ya, mereka senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sampai-sampai karena saking senangnya, saking bahagianya diberikan rezeki yang berlimpah, ya, maka lupa bahwasanya dia harus taat kepada Allah, dia harus beribadah kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah atau meninggalkan hal-hal yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak bisa memprioritaskan mana hal-hal yang sia-sia, mana yang tidak sia-sia. Kadang kita tidak pandai dalam memprioritaskan mana prioritas yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi seolah-olah semua kegiatan kok kayaknya asik untuk diikuti. Padahal kita bisa jadi
itu tidak menjadi prioritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pandai dan mencermati mana kegiatan-kegiatan yang prioritas. Artinya apa? Kegiatan yang itu mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mana yang itu hanya sekedar sia-sia untuk kepuasan batin saja, gitu ya. Kadang kita seperti itu gitu. Maka kita harus bisa menjaga jangan sampai waktu kita gunakan untuk hal-hal yang secara tidak sadar, untuk hal-hal yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia mungguh Gusti Allah, bukan sia-sia mungguh kita. Kalau mungguh kita kayaknya nggak ada yang sia-sia. Gitu? Kesana kemari, kayaknya nggak ada sia-sia di sisi Allah, di sisi kita. Tapi di sisi Allah bisa jadi itu perbuatan yang tidak ada nilainya. Ya, yang tidak ada nilainya apa? Tidak berdampak untuk bekal kehidupan kita di akhirat. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus cerdas untuk memilih mana kegiatan-kegiatan yang itu sekedar tambahan, ya, yang itu sekedar bisa jadi mubah, bukan lagi sunnah, bahkan mubah, yang bisa jadi kita tinggalkan ya nggak apa-apa, karena itu memang tidak berdampak. Mana yang harus wajib? Kan di dalam Islam itu tingkatannya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ya, ada makruh, ada haram, kan gitu. Jangan sampai bahkan menurut para ulama tingkatan makruh saja, subhat saja itu oleh para ulama disepakati ditinggalkan saja. Karena kalau yang namanya makruh, yang namanya subhat itu udah dekat kepada keharaman. Ya, kita sebagai seorang muslim harus cerdas itu. Ya, harus bisa mempertimbangkan mana maslahahnya, mana manfaatnya, mana madorotnya. Kalau sebuah kegiatan itu nanti akhirnya menimbulkan madorot yang lebih besar daripada manfaatnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena itu tidak akan berdampak untuk kehidupan kita di akhirat. Seorang muslim, hendaknya kita berpikir atas apa yang sudah diberikan rambu-rambunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpikir Islami, ngoten nggih? Jadi berpikir Islam itu penting sehingga kita bisa menyaring mana aktivitas kegiatan kehidupan kita sehari-hari yang itu bisa berdampak untuk bekal kehidupan akhirat kita. Itu nomor satu yang penting. Menurut Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyatakan bahwa istidraj itu adalah tipuan halus kepada orang yang diberi tenggang waktu serta hukuman bertahap. Ketika orang bersangkutan melakukan maksiat baru, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat baru sehingga orang yang dihukum tak menyadarinya. Ini menurut Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan tentang istidraj. Nah, kalau di dalam tafsir Jalalain dan tafsir As-Sa'di dijelaskan, ya, ketika mereka melupakan peringatan Allah yang diberikan pada mereka, maka dibukakanlah berbagai pintu nikmat dunia dan kelezatannya, sampai mereka pun lalai, sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan pada mereka, akhirnya Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Kita harus pandai memang, ya, kita harus pandai bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan dunia yang kayaknya kok sibuk banget, gitu apa betul? Maka ketika jeneng kok seolah-olah kok kayaknya orang dulu sama sekarang kan sebenarnya sama, ya. Cuma kayaknya orang sekarang kok kayaknya sibuk banget. Sampai nggak punya waktu. Kayaknya kemerungsung ngopo-ngopone, gitu. Nah, untuk bisa menyikapi itu, saya mencoba untuk istilahnya calling down, menarik diri dulu, bernafas panjang, berenung, kira-kira itu prioritas yang harus aku kerjakan itu apa. Itu penting. Karena kalau jenengan terkecoh dengan ini kegiatan, pengen melu kabeh, tapi jenengan keteteran sing wajib, keteteran sing ora wajib, bahkan mubah, bahkan mendekati subhat, jenengan prioritaskan. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang modern sekarang ini. Itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan, ya, dan penelitian. Jadi orang tersibukkan dengan urusan dunia, kesibukan dunia, yang itu sebenarnya dampaknya sedikit sekali untuk kehidupan akhirat kita. Ya, jadi maka kita harus niatkan. Kalau memang itu suatu perbuatan yang baik, suatu kegiatan yang baik, kita niatkan karena Allah. Ukuran baik itu ukuran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ukuran itu kebaikan itu dari Allah, bukan dari manusia. Ada ciri-ciri istidraj biar jenengan lebih gampang mengenali dan kita semua bisa mengenali. Yang pertama, istidraj itu cirinya yang pertama, kenikmatan duniawi melimpah ruah
padahal keimanan terus menurun. Nah, ini tanda pertama. Jadi ketika jenengan mulai merasa wah, iki hasil jerih payahku loh. Ya tak? Akhirnya berkurang rasa syukurnya, itu udah ciri-ciri, itu tanda istidraj itu. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha yud'tid dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhib. Ya. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai, tetapi Allah tidak memberikan iman selain kepada orang yang dicintai. Maka dari itu iman itu selalu dikatakan oleh para ustadz, para asatidz, para guru, kiai, iman itu adalah nikmat yang paling besar bagi orang Islam. Karena dunia seisinya ini tidak ada maknanya, tidak ada apa-apanya jika kita tidak melandaskan diri kita dengan keimanan kepada Allah SWT. Ya. Maka ciri iman kita menurun itu ya, yang pertama itu merasa bahwa semua kejadian ya, alam ini ya kejadian begitu saja, tanpa tahu bahwa kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita itu Allah SWT yang mengatur. Nah, dampaknya yaitu tadi merasa ini hasil ikhtiar saya sehingga rasa syukurnya berkurang. Ya, itu ciri istidraj yang pertama. Ciri istidraj yang kedua, ya, ini rezeki terus lancar dan meningkat, padahal ibadahnya selalu keteteran atau terabaikan. Ini salah satu ulama, Ibnu Athaillah berkata, hendaklah engkau takut jika selalu mendapat karunia Allah, sementara engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istidraj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita sedang mendapatkan jabatan nih, ya. Mendapatkan jabatan karena dasarnya tadi tidak dengan keimanan, maka seolah-olah jabatan itu hasil jerih payahnya dan hasil dari koneksinya misalnya. Apalagi hasil jabatan itu karena misalnya ada unsur riswah atau menyogok atasannya. Wah, itu sudah menafikan Gusti Allah, itu meninggalkan Gusti Allah. Nah, orang yang rezekinya lancar, ya, baik berupa harta benda, ya, anak-anak, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kok ibadahnya tidak meningkat atau terabaikan, ini istidraj. Maka dari itu, ya, gimana caranya ibadahnya kuat, mempeng, ning rezekine mempeng, lancar, kan gitu. Ya. Ciri yang ketiga, ya, istidraj itu hidupnya sukses dan sejahtera, padahal selalu bermaksiat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat. Jadi kalau misalnya tadi ya ibadahnya turun, biasanya kan gini hubungannya. Kalau ibadahnya menurun, biasanya maksiatnya naik. Kayak bejana berhubungan. Ibadahnya menurun, maksiatnya naik, tapi kok Allah melimpahkan rezeki yang begitu banyak, begitu mudah, merasa kok kayaknya baru ngetik aja sudah oke, transfer gitu misalnya. Baru batin mikir aku harus bisnis ini, tiba-tiba udah ada yang mau beli nih, besar misalnya. Ya, itu kan kayak mudah sekali. Pernah nggak kira-kira merasa kok kayak rezeki saya mudah sekali, kok gampang sekali? Ya belum pernah ya, alhamdulillah. Berarti insya Allah nggak kejebak istidraj gitu. Sebenarnya itu ada ininya, ada sunatullahnya yang harus dijalani ya. Jadi setiap melihat kesuksesan orang, jadi gini, ada nasihat yang baik. Kalau melihat dunia itu, lihatlah ke bawah. Kalau melihat urusan dunia, ya lihatlah ke bawah agar kita bisa bersyukur dan rasa syukurnya bagus. Kalau lihat akhirat, maka lihatlah orang yang memang ibadahnya kuat, bagus, ini lihatlah. Nggak apa-apa, marry dengan urusan akhirat itu bagus. Tapi kalau marry dengan urusan dunia itu tadi nantinya akan malah tidak bagus gitu ya. Nah,
orang yang sukses di urusan dunia, lihat dulu prosesnya. Misalnya, ya jangan lihat istilahnya kan orang senengannya lihat hasilnya toh ya. Gitu. Padahal jungkir balik jungkel-jungkele, ya, jungkir baliknya susah payahnya, ya, merintisnya bagaimana, jangan belum tentu siap. Jadi rezeki itu di satu sisi memang sudah disesuaikan, ya, disesuaikan dengan porsi orang itu masing-masing. Ya. Maka dari itu, maka kalau misalnya sekarang udah mendapat materi tentang istidrat pertama, tapi jangan jangan ini dijadikan sebagai apa? Menilai biji itu, jangan, tidak boleh. Itu untuk menilai diri kita sendiri. Artinya apa? Justru untuk melihat, ya jangan sampai gini, ya setelah rezeki. Jangan sampai malah kita karena dengan tahu ilmunya istidrat lantas mengatakan, paling istidrat. Waduh. Itu istidrat itu untuk menilai diri sendiri, bukan menilai orang lain. Kalau memang mau lihat, ya lihat aja, nggak usah komentari, nggak usah memvonis, ya. Lihat apa prosesnya, bagaimana kok dia bisa sukses. Oh, prosesnya sesuai dengan norma atau aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya misalnya, tidak melanggar syariat, oh berarti bagus, kan gitu. Ya, nggak tambah betul. Tapi kalau ternyata kok, caranya kok tidak sesuai dengan syariat, nah jangan diikuti caranya. Kan gitu. Kadang kita kan melihat gebiarnya sekarang seperti apa, gini apa betul? Ya, bisa jadi begitu. Bisa jadi dia karena bisa besar karena melakukan pembajakan produk, bisa jadi karena dia melakukan penipuan, bisa jadi karena itu dulunya waktu membangun. Ya ketika udah besar mungkin tobat ya toh, kajinya 10 kali gitu ya. Umroh tiap bulan untuk menebus dosa-dosa yang dulu waktu merintis usahanya misalnya. Ya tapi jangan dilihat jadinya saja. Itu cukup motivasi, tapi jangan sampai motivasi itu masuk ke dalam hati kita. Oke? Jadi orang yang diberi kelimpahan rezeki, harta, jabatan, itu bisa jadi istidrat, tapi memang bisa jadi bukan istidrat. Kalau misalnya diberi kelimpahan rezeki begitu mudah, tapi dia ibadahnya tetap mempeng gitu, pokoknya taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah dia bukan termasuk istidrat. Gitu. Orang punya jabatan tinggi itu kan juga prosesnya seperti apa? Ini prosesnya halus, sesuai syariat, orang melanggar aturan ya ikuti, monggo. Ya, direplikasi atau ditiru nggak apa-apa. Ya, walaupun nanti belum tentu juga sama kan gitu, sampai dengan jabatan yang sama. Karena apa? Rezeki kembali lagi semua sudah dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi misalnya kita udah persis sama nih menirukan misalnya bisnisnya orang misalnya yang pengusaha. Udah persis plek, tapi kok ya ora podo. Ya memang itu rezekinya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ciri istidrat yang keempat. Hartanya semakin melimpah ruah, tetapi kikir dan boros. Ya, hartanya semakin melimpah ruah, tapi kikir dan boros. Di dalam Quran surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, allazi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Ya, jadi ayat 1 sampai ayat 3 yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ayat yang kedua yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dan ayat yang ketiga dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi yang menghitung-hitung, perhitungan, ya, perhitungan. Nah, apa itu orang yang kikir? Ya, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila ghunuqika wala tabsudha kulla unuqika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, ya, atau kikir, dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan atau boros, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 29, Allah melarang itu. Lalu di dalam Quran surat Muhammad
ayat 38 yang artinya, ingatlah kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah, namun di antara kalian terdapat orang-orang yang bakhil. Siapapun yang bersifat bakhil atau kikir, maka sesungguhnya ia bakhil atau kikir terhadap dirinya sendiri. Sebab Allah Maha Kaya dan kalian orang-orang yang miskin. Ini dalam Quran surat Muhammad ayat 38. Nah, artinya kikir adalah orang yang menahan hartanya, ya, untuk tidak menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya membelanjakan hartanya itu bukan di jalan yang sudah digariskan, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang yang kikir. Ya. Jadi kadangkala orang yang kikir itu untuk infak, sedekah, zakat itu cenderung tidak mau mengeluarkan. Ya, cenderung tidak mau mengeluarkan, ya. Dan di satu sisi untuk hal-hal yang mendukung kesenangan dirinya itu biasanya begitu mudahnya. Ya, ada meme ya, kalau ke mall itu uang 100.000 itu kayak nggak terasa gitu. Bahkan sekali ke mall kalau kita paling main ke mall paling makan ya sampai 200-an ya, 250 mungkin itu kelas biasa. Kalau yang udah kelas atas tuh sekali makannya aja udah 1 juta, itu, ya itu. Dan itu begitu gampang. Coba misalnya ke masjid atau untuk membantu saudara kita di Palestina misalnya, itu agak susah, agak berat. Nah itu, ya. Jadi itu sebenarnya, ya itu tadi, ketika kita tidak bisa memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak. Kadang ke masjid 100 ya, ke mall 100. Tapi kadang-kala nggak seperti itu. Kalau 100 terasa kecil di mall, tapi 100.000 di masjid terasa besar. Ada penyebab sifat bakhil atau kikir. Yang pertama biasanya ya itu takut miskin. Ya, Ali bin Abu Thalib pernah berkata bahwa aku heran dengan orang yang kikir karena ia hanya mempercepat laju kemiskinannya. Padahal ia berusaha lari dari kemiskinan. Ia kehilangan kesenangan hidup yang ia dambakan. Ya, karena tidak menikmati hartanya akibat kebakhilannya, ia hidup seperti orang miskin, namun ia harus mempertanggungjawabkan hartanya pada hari kiamat seperti orang kaya. Ya, kikir yang sangat miris adalah kikir terhadap dirinya. Ya. Dirinya itu ada hak secara lahiriah maupun secara batinnya. Ada hak dunianya, ada hak akhirat. Hak dunianya apa? Makan sesuai dengan kadar gizi yang diperlukan oleh tubuh misalnya. Tapi bagi orang yang kikir biasanya ya, wah rapopo, aku mending tak tabung daripada aku akhirnya mangan pakai garam saja. Berapa tahun tuh sampai 2 miliar uangnya. Ada kan? Dia sampai menabung makan dengan garam, ya tabungannya gede. Tapi barkui tipes gitu. Dikatakan tidak kikir ya dan tidak boros ya kalau misalnya asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita berapa ya dicukupi saja. Kalau terlalu berlebihan itu masuk kategori boros. Kalau kurang dari itu masuk kategori miskin. Nah, itu baru secara hak dunia dari tubuh kita. Hak akhiratnya apa? Ya sedekah. Infak, sedekah ya, seperti itu. Nah, bagi orang yang kikir itu semua untuk dirinya aja sangat pelit ya, apalagi untuk orang lain. Ini dikisahkan oleh Ali bin Abu Thalib demikian. Yang kedua, penyebab dari bakhil itu biasanya sikap berlebihan atau kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan keluarga. Jadi orang-orang tua ya ada yang aku nabung sih nggo anak-anakku, nggo sekolah anakku larang gitu. Ya. Nanti misalnya sekarang aja SPP udah masuk aja berapa, apalagi nanti berapa tahun anak saya tiba gitu ya. Padahal nanti tiba saatnya yo ternyata Allah mampukan tuh anak-anak juga bisa kuliah, bisa sekolah gitu. Jadi maksud di sini itu jangan terlalu berlebihan. Ya, cukup sekedar tahu iya, tapi jangan berlebihan sehingga apa? Ya itu tadi
ya menjadi kikir. Maka dari itu kita tidak perlu berlebihan. Kita tidak perlu berlebihan. Bismillah, jalani saja. Ibaratnya apa? Ketika kita menginginkan anak kita sekolah di yang apa ya, yang kayaknya berkualitas, yang biayanya mahal, itu kan idealnya, pengennya kita kan gitu. Yang baik, otomatis yang baik, yang bagus biasanya kan mahal kan gitu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan istilahnya dalam kenyataannya kok kita nggak mampu, kan banyak sekolah lain yang ada alternatifnya kan gitu. Kenapa betul? Kadangkala kita itu merasa miskin ketika keinginan kita terlalu tinggi. Maka ketika kita punya keinginan terlalu tinggi, ya turunkan sehingga jenengan akan merasa kaya. Itu aja menurut saya. Di dalam surat Al-Anfal, ya. Jadi anak kekayaan dan anak-anak itu adalah cobaan atau fitnah. Maka kita jangan sampai kita terlalu berlebihan dengan semua itu. Ya. Jadi sakmadi aja. Ingat bahwasanya ketika nanti kita di akhirat, yang akan dipertanggungjawabkan adalah amal pribadi kita masing-masing. Ya. Jangan sampai kita lupa dengan hak akhirat diri kita masing-masing. Ya. Anak akan bisa memberi syafaat nanti di akhirat itu kalau itu anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Harta akan menjadi syafaat ketika harta itu menjadi harta jariah. Ketika kita menginfakkan, kita mensedekahkan, itu akan menjadi syafaat, menjadi amal jariah kita. Termasuk ilmu atau apa ya? Ilmu atau yang kita miliki, apa ya? Sesuatu yang kita miliki berupa nasihat apa, ilmu apapun itu bisa menjadi syafaat di akhir kelak, menjadi jariah itu ketika itu disampaikan kepada orang lain, sekecil apapun itu, ya. Yang selanjutnya, sebab kikir itu biasanya terlalu cinta harta secara berlebihan tanpa menganggapnya sebagai sarana ibadah. Jadi cinta kepada harta yang berlebihan, ya, hubud dunia, itu juga akan menyebabkan kita kikir. Harta benda itu tidak akan dibawa mati kecuali harta yang disedekahkan. Ya? Jadi kalau harta yang ditinggal masih lebih banyak daripada yang disedekahkan, maka ayo kita berlomba-lomba mensedekahkan yang lebih banyak kan gitu. Ya, tapi ada batasnya maksimal 2/3 dari harta kita. Ya. Jangan semuanya. Ya. Ya, kadang-kala kita karena sebagian harta ya, mimma razaqnahum yunfikun itu dimaknai sebagai sebagian, maka kadang-kala kita sing penting sebagian saja udah kita infakkan. Padahal kalau bisa ya, yang bisa menjadi syafaat jariah kita, harta yang diinfakkan. Maka mari kita berusaha untuk senantiasa bisa menetapi kewajiban kita, zakat kita, tapi juga kita bisa berinfak dan bersedekah. Ya. Karena kecintaan yang berlebihan kepada harta benda kita, ya, itu bisa jadi menyebabkan merasa berat ketika kita mau melepaskan, ya, uang, melepaskan harta untuk kita infakkan, kan gitu. Adapun ciri yang kelima dari istidraj, ya, adalah sombong dan tinggi hati dengan harta yang bergelimang. Ya. Jadi ciri-ciri istidraj, sombong dan tinggi hati dengan harta yang bergelimang. Ini urutannya dari urutan pertama. Ya karena urutan pertama itu menurunnya keimanan, sehingga ya orang yang tidak punya iman dengan pencapaian harta benda yang begitu banyak, akhirnya dia merasa iki lho donyaku akeh, kan gitu ya. Seolah-olah menampilkan dirinya dengan harta yang bergelimang, ya, seolah itu menjadi senjata untuk hal-hal yang diinginkan oleh yang pemilik harta tersebut. Ya. Berjalannya pun seolah-olah berjalan dengan dada yang dibusungkan. Karena apa? Dunyone oke, gitu. Ya. Dan itu terjadi di waktu lampau. Di zaman-zaman dulu, orang yang punya harta banyak itu berusaha ditampilkan. Ya, umumnya perempuan itu suka ya berpenampilan dengan perhiasan, gitu.
Nah, jadi seperti itu kayaknya fitrah manusia, yang fitrah itu tidak digendaki oleh Allah yang seperti itu. Karena itu cenderung nanti akan menimbulkan rasa sombong, ya, rasa sombong. Ya, jadi orang yang sombong itu orang yang meremehkan orang lain, ya, cenderungnya menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya dan menolak kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah. Itu ciri orang sombong atau takabur. Di dalam Quran surat Luqman ayat 18 disebutkan wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Ya, jadi istidraj itu cenderung dia menyombongkan dirinya karena harta yang bergelimang tadi. Ya, apalagi sampai dia bilang gini, aku ra salat ki yo, mobilku oke, sapi oke, gitu. Wah, kok nantang Gusti Allah gitu. Loh, ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin lebih halus, nggak terucap ya. Zaman dulu, penting-penting ya. Loh, hartaku banyak, itu. Gitu. Insya Allah, jangan sampai kita seperti itu, nggih. Yang keenam, ciri istidraj itu, ya, ciri istidraj adalah jarang terkena musibah sakit. Ini kadang juga bisa menyombongkan diri, ya. Oh, lu aku udah pernah loro, gitu. Nggak pernah sakit malah dia sombong, gitu. Aku nggak pernah loro, alhamdulillah nggak mau. Walaupun dia bilang alhamdulillah nggak pernah loro, tapi ada kesombongan yang sedikit di dalam hatinya. Jangan sampai begitu, ya. Ya. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tidak pernah sakit, maka tengoklah ke belakang, mungkin ada yang salah dengan dirimu. Ya. Jangan malah kebalikan, ya. Kita itu cenderung gini, ya Allah jangan diberikan sakit, kan gitu ya. Nah iso waras terus, kan gitu ya. Nah gitu ya. Ya, walaupun nggak bisa dalam hidupnya nggak pernah sakit, pasti pernah mengalami sakit. Ya, ya perlu aja sakit, kan gitu. Maka ketika kita sedang terkena sakit, ya kita harus bisa sabar menghadapi sakit itu. Kemudian nenek pesanan sewu, nggih Bu. Nenek pesanan sewu, tiba-tiba ya qadarullah kok meriang badannya itu. Rasanya koyok ya Allah. Ya udah ikhlaskan saja. Lah gimana? Kadang gelo, ya, manusianya gelo secara manusiawi. Tapi hendaknya kita sikapi kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah itu berarti belum rezeki kita. Ya, itu. Ini bukan basa-basi loh, itu belum rezeki kita. Saya dalam bisnis itu orang sudah tanda tangan kontrak aja ngora dadi biasa. Ya toh? Ya, wis order dilalai kok salah gitu toh. Akhirnya nggak jadi bati malah tombok. Ya itu hal yang biasa lah. Ya. Ujiannya ya kita harus bisa, oh gimana, kenapa bisa seperti ini, kan gitu. Mesti ada sebabnya. Nggak mungkin Allah tiba-tiba memberikan ujian itu tanpa sebab, pasti ada sebab. Ya kembali lagi ke diri kita. Dan itu kalau bisa ketika ada kejadian, maka hendaklah kita koreksi. Kenapa? Kita introspeksi diri kita dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Setelah itu baru kita kembalikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tiba-tiba kita menyalahkan Gusti Allah atau mengkambing hitamkan Gusti Allah. Oh, ujuk-ujuk kayak gitu, nggak bisa. Termasuk misalnya dengan kecelakaan motor. Pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya. Tidak lantas tiba-tiba mengkambing hitamkan Allah. Ya. Jangan seperti itu. Karena apa? Itu pelajaran buat kita, ya, dalam kehidupan kita ini. Ya. Dalam aktivitas yang lain juga bisa dengan koreksi yang demikian, ya. Tidak hanya dalam hal pekerjaan, semua itu bisa dikoreksi. Nah, hikmah dari sakit. Hikmah dari sakit yang pertama, sakit bisa menghindari kita dari siksa api neraka. Rasulullah bersabda, sakit itu menjauhkan setiap orang mukmin dan dari api neraka. Yang kedua, hikmah sakit itu bisa menjadi penghapus dosa bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menimpa seseorang mukmin
rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Ya. Jadi sakit itu bisa menjadi penggugur dosa. Kalau jenengan alhamdulillah nggak pernah sakit, ya disyukuri, tapi jangan lantas sombong ya karena nggak pernah sakit gitu ya. Tapi yang sakit ya disabari sambil ikhtiar dan berdoa gitu kan, supaya ini semua sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga, sakit bisa menjadi sumber kebaikan bagi seseorang jika bersabar. Ya. Sungguh semua urusannya merupakan kebaikan dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya, dan jika mendapat kesusahan maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Jadi keuntungan orang mukmin itu ada dua. Kalau ada kegembiraan dia bersyukur, dia juga mendapatkan pahala. Kalau dia sedang ditimpa kesusahan, sakit dan lain sebagainya, dan dia sabar, itu juga akan mendapatkan kebaikan atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek wong Islam kuwi arep seneng, arep susah, itu tetap mendapatkan pahala di sisi Allah ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya tadi ya. Maka iman itu harus kita jaga, kita pegang, sehingga apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sakit bisa membuat kita mengingat kembali kepada Allah. Sakit bisa membuat kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala lagi sehat ya, karena sampai lupa bahwa sehat itu mahal ya. Ketika sehat kok nggak menggunakan waktunya untuk kebaikan, tiba-tiba diberikan oleh Allah sakit dengan sebab tertentu, ya biasanya langsung kelingan Gusti Allah ya toh. Gini apa mboten? Ya, jadi ketika ini langsung kayak ditepuk pundaknya, kowe wingi lali karo aku nih Gusti Allah. Ditepuk dengan sakit itu, lantas ingat, ya Allah, begitu mahalnya sehat, gitu. Ya, qadarullah budaya kita, ya, ater-aternya ya ketika lagi sakit, dianteri buah, dianteri kue, ya. Padahal yang sakit nggak makan, gitu. Ya, ini arep ngater-ater sing enak-enak ya pas lagi sehat kan, gitu. Padahal orang sakit itu nggak enak makan. Ya, nggak enak makan gitu ya. Maka budaya itu mari kita ubah sedikit demi sedikit gitu. Nah, itu tadi karena pas sehat lali ya toh. Jadi ketika sakit baru diteri yang enak-enak gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-An'am, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Ya, jadi manusia itu biasanya umumnya ya kalau diberikan kenikmatan yang enak-enak ya, nikmat sehat, nikmat senang, nikmat bahagia, berupa harta, jabatan dan sebagainya, itu biasanya itu cenderung lupa. Ya, cenderung lupa. Tapi sebaliknya kalau diberikan nikmat berupa ujian berupa sakit, berupa kebangkrutan, kemiskinan, itu biasanya cenderung ingat kepada Allah, ya. Maka dari itu, susah senang itu harusnya kita menyikapinya sama. Kalau senang kita bersyukur, kalau susah kita sabar. Insya Allah itu semua akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.